Saudara belum pernah diwawancara khusus sebelumnya. Hari ini saya menyambangi kantor DPRD Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Dan saya bersyukur Ibu Endang Susilawati, istri dari Bupati Kalimantan Tengah Ahmad Yantengli, bersedia untuk saya wawancara. Terima kasih Ibu telah bersedia diwawancara di program Aiman. Ibu, pertama-tama saya mengucapkan turut prihatin apa yang tengah dialami saat ini, di mana posisi Ibu tidak mudah. Ibu adalah istri seorang bupati yang tengah dirundung kasus, sementara Ibu juga merupakan pimpinan DPRD, wakil ketua DPRD di Kabupaten Katingan yang tugasnya mengontrol bupati alias suami Ibu. Saya ingin tanya dulu Bu, Ibu dan Pak Ahmad Yantengli masih terikat perkawinan yang sah? Iya, masih terikat perkawinan yang sah. Masih terikat perkawinan yang sah, Ibu? Masih terikat. Pak Bupati telah memberikan informasi kepada saya pertama kali, menyatakan bahwa ia sudah menikah dengan Farida Yeni, FY, yang menjadi awal mula kasus ini. Apakah Ibu sudah mengetahui sebelum kejadian penggerebekan itu? Kalau saya mengetahui langsung dari mereka berdua itu tidak ada. Tapi saya hanya tahu dari handphonenya suami saya yang isinya katanya suami saya me-WA-kan si Yeni. Dia bilang pada pertengahan 2016 itu suami saya bilang kita sudah menikah. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kapan itu disampaikan? Itu diisi WA suami saya ke Yeni. Kapan itu? Sekitar tahun 2016, itu pertengahan tahun yang saya tahu. 2016. Ya, pertengahan 2016 bahwa suami saya bilang di WA-nya itu kita sudah menikah, tidak ada yang bisa memisahkan kita kecuali Tuhan, katanya. Itu handphonenya langsung saya sita, gitu. Saya cari si Yeni itu siapa. Oh ya, saya tahu dia pegawai rumah sakit di Kabupaten Katingan, gitu. Dan pada saat itu Ibu langsung menanyakan kepada saya langsung Bupati. teleponnya Yeni, saya telepon beliau. Kata Yeni dia nggak mengakui bahwa ada pernikahannya dengan Pak Bupati. Saya juga tidak kenal dengan ini Pak Yantengli, katanya gitu. Itu hanya gosip. Beliau bilang itu hanya gosip. Yang namanya orang bersalah tidak mungkin mengaku kan. Gitu. Dan Ibu pasti meng-cross check dengan suami Ibu. Iya, saya tanya dengan suami saya, dengan Pak Bupati. Saya tanya, Pak, benarkah ini dari isi WA-nya? Ya, yang sudah itu sudah, katanya. Nggak usah kamu tanya-tanya lagi. Udah, saya diam. Mulai itu saya diam sampai kejadian. Jadi saya hanya diam, nggak pernah saya, walaupun orang dari luar itu ngomongnya gimana, saya hanya diam gitu, nggak mau ngomong apa-apa. Nanti apapun yang terjadi silahkan dihadapi, itu risiko sendiri. Gitu. Karena kita sudah menegur bahwa saya sudah menyampaikan dia masih terikat dengan suaminya walaupun dia hanya memiliki surat keterangan gitu. Dia bilang kan hanya keterangan berdua saja gitu, tapi bukan secara resmi gitu. Tidak tercatat dalam perundang-undangan. Tidak tercatat dalam perundang-undangan. Ibu juga mengingatkan bahwa ada konsekuensi undang-undang yang dilanggar oleh Bupati ketika melakukan hal itu. Saya sudah menyampaikan, tapi ini kalau suami saya orangnya agak keras. Dia berkeyakinan bahwa kalau di agama itu, dia bilang kan kalau di agama itu sah, kamu mau ngomong apa? Dia bilang. Jadi permasalahannya seorang bupati tidak hanya berdiri di atas keyakinannya, tapi juga berdiri di atas nama undang-undang juga. Dan ketika ada pelanggaran undang-undang, maka ada pelanggaran sumpah jabatan di dalam undang-undang pemerintahan daerah yang ia langgar, dan itu punya konsekuensi untuk pemakzulan. Ibu sudah mengingatkan itu? Kalau sampai di situ saya belum mengingatkan suami saya, cuman hanya saya mengingatkan berhati-hati sebagai suami, karena suami saya tipikalnya nggak bisa kita ngomong yang lebih keras Pak. Dia nggak bisa dengar kita ngomongnya keras dari dia. Itu. Kalau kita suruh dia makan aja harus pelan-pelan. Kita tanya dulu, Pak mau makan nggak? Harus kayak gitu, nggak bisa. Nggak bisa kalau kita panggil dia itu lebih keras, dia lebih keras lagi dari kita gitu. Jadi kita kayak ngurus dia kayak telur gitu. Jadi selama 6 bulan lebih setelah Ibu tahu di WhatsApp, pesan WhatsApp itu, saya diam. Ibu diam. Ibu tidak berusaha untuk mencari tahu kejelasan sesungguhnya dan lain sebagainya. Ibu hanya diam. Saya tahu karena apa, di WA mereka dua itu jelas sudah. Jelas setelah itu suami saya itu diajarin sama si Yeni dikunci semua Pak.
handphone suami saya itu sampai mereka ketangkap kemarin nggak bisa saya buka sama sekali. Setelah saya tahu semuanya itu dikunci sama Yeni seluruh aplikasi, karena suami saya itu orang gagap handphone Pak. Saya tahu dia nggak mungkin ngunci seluruh handphonenya itu gitu. Jadi dikunci sama si Farida Yeni, handphone suami saya. Jadi saya nggak bisa buka semuanya, saya nggak bisa. Jadi saya hanya ini saya hanya berpesan dengan suami saya, yang benar itu tunjukkan yang benar, yang salah itu tunjukkan yang salah, gitu aja. Saya tidak takut kehilangan jabatan. Ibu lebih takut kehilangan suami ibu Lebih takut kehilangan suami daripada kehilangan jabatan.